Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita mendengarkan penjelasan makna A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, makna di dalamnya adalah yang perlu kita hayati. Pertanyaan sekarang, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meminta kita untuk berlindung kepadanya, kepada Allah, bahkan sebelum membaca Quran? Kenapa mesti begitu? Ini dulu, ya. Karena betul-betul setan itu ada di dalam diri kita. Mesti kita tahu betul, setan itu ada di dalam diri kita. Dia tugasnya cuma satu, menggelincirkan hati kita selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun kita membaca Quran, tetapi Al-Quran itu yang kita baca itu dibarengi dengan bisikan setan yang kita ikuti, maka Al-Quran itu akan menjadi laknat. Dia akan disimpangkan dari jalur yang benar. Banyak orang yang dia menjelaskan Al-Quran, membaca Al-Quran, itu justru membuat orang lain jadi sesat, membuat orang lain salah langkah. Bahkan Al-Quran bisa dijadikan objek. Al-Quran bisa dijadikan sesuatu yang tidak sejalan dengan Quran itu sendiri. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh yang ekstrim. Ya. Ayat tentang jihad. Ekstrim betul nih. Itu perintah Allah dan pasti. Cuman masalahnya sekarang, pada saat kita terpengaruh bisikan setan, ayat tentang jihad ini bisa dipakai untuk justru bunuh orang. Dengan dasar apa? Kita nyalain orang, kemudian kita bunuh dia. Nah, ini terjadi. Mana bisa ayat jihad dipakai di dalam masjid untuk bunuh saudara-saudara kita yang lagi sholat? Terjadi kemarin kan? Itu ayatnya benar, Qurannya benar, diterjemahkan benar, kemudian dipakainya keliru. Ini satu contoh yang paling ekstrim. Nah, karena itulah sebelum kita membaca Al-Quran ini, Allah meminta kepada kita berlindung kepada Allah daripada setan. Karena boleh jadi ayat yang dibaca itu benar, penjelasannya benar, penerapan bisa salah. Kenapa? Begitu niat hati kita salah, maka penerapannya juga salah. Padahal yang dibaca ayat Quran. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita, berlindunglah kepada Allah sebelum membaca ayat Quran ini. Bahkan suruh wudu, sucikan batin sebelum membaca ayat Quran itu. Karena di dalam ayat Quran itu Allah akan memberikan hidayah ke dalam hati manusia. Pada saat hidayah ini nggak masuk karena terganjal oleh niat setan yang ada di dalam diri, maka Al-Quran itu bisa menjadi laknat buat kita. Ini contoh, makanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jadi kalau udah begitu kita tahu dasarnya. Makanya di situ kita lihat kata kuncinya berlindung pada Allah, tapi ngerti berlindungnya itu seperti itu. Ngerti, karena dia adanya di hati kita. Di hati kita disimpangkan, niat kita disimpangkan. Ayatnya benar, nahu sorobnya benar, terjemahannya benar, tafsirnya benar. Itu bisa karena niat, itu bisa salah memakai Quran. Nah, ini kenapa Allah selalu suruh. Karena orang itu, Bapak dan Ibu, itu bisa saja dia menafsirkan Al-Quran, tetapi hati inilah yang dominan. Karena itu Rasulullah SAW yang pertama kali menerima Quran itu yang dibersihkan hati, kolbunya itu, niat kelurusannya kepada Allah itu, kebersihannya itu, itulah menjadi kunci. Makanya di kita dilambangkan kalau membaca Quran supaya wudu.
bukan fisiknya badannya. Hakikat wudhu adalah mensucikan jiwa sebelum kita membaca Quran. Karena dari situlah hikmah Quran akan masuk ke dalam jiwa. Nah dari situ jiwa udah benar, baru Al-Qurannya nanti akan benar. Nah ini makna auzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kita lihat kalau udah dengar gini, oh itu, maka berlindung pada Allah. Ah gitu kata kuncinya. Jadi berlindung bagaimana? Nah tuh maknanya tuh penjelasan yang itu. Ya, nah nih, jadi nanti kalau baca auzubillahi minasyaitonir rajim, di otak kita tuh udah ada berlindung kayak gitu, cepat. Itu nanti dilatih lagi. Sekarang kan baru denger nih. Ya nanti dilatih lagi. Ya nanti ada latihannya tuh. Bagaimana auzubillahi minasyaitonir rajim itu, bagaimana maknanya, bagaimana. Nanti ada jeda-jeda untuk kita latih. Demikian penjelasan singkat makna bacaan sholat sebagai bahan latihan untuk mencapai kekhusyuan dalam sholat.